Sahabat cerita musafir, berjumpa lagi kita di kesempatan yang baru ini. Sebelumnya cerita musafir mengucapkan selamat tahun baru kepada sahabat semua. Tentunya di tahun yang baru ini kita berharap ada sesuatu peristiwa yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan kita berharap hari-hari ke depan kita penuh sukacita dan kebahagiaan. Namun seiring dengan itu kita memahami bahwa perkembangan dunia saat ini sedang dinamis, di mana mungkin menyebabkan kita menjadi ketakutan, kekhawatiran dalam menyikapi hari depan kita. Nah, kali ini cerita musafir ingin mengajak sahabat semua mempelajari sesuatu daripada kitab Wahyu. Kitab Wahyu sendiri termasuk dalam golongan kitab Apokalips, di mana artinya kitab yang perlu disingkapkan. Nah, latar belakang kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Diperkirakan sekitar tahun 85 Masehi sampai 95 Masehi. Nah, kondisi saat itu bangsa Yahudi sudah tersebar dan mereka saat itu berada dalam penjajahan Kaisaran Romawi. Nah, pada saat tahun 64 Kaisar Romawi, yaitu Nero, melakukan penindasan terhadap orang-orang Kristen pada zamannya dengan begitu sadis. Sehingga pada saat kitab Yohanes ini ditulis, terjadi banyak peristiwa yang sangat menyakitkan buat kaum Kristiani pada saat itu. Termasuk juga banyak daripada mereka yang mengalami peristiwa menjadi martir. Belum lagi kita tahu pada saat tahun 70 Masehi, Yerusalem diserang oleh Kekaisaran Romawi dan di situ bait suci yang kedua diruntuhkan dan banyak sekali memakan korban. Nah, karenanya pada saat Yohanes menulis kitab Wahyu, dia menggunakan latar belakang Yahudi. Namun, karena dia berada dalam tahanan Kekaisaran Romawi, tentunya dia memakai simbol-simbol, menggunakan kata-kata kiasan, sehingga di dalam kitab Wahyu penuh sekali simbol, tanda, kiasan, yang pada saat kita membacanya, itu kita butuh mempelajari lebih lanjut tentang latar belakang budaya Yahudi dan kondisi pada saat itu. Jadi Rasul Yohanes menuliskan kepada orang-orang Kristen pada saat itu supaya imannya kembali diteguhkan. Kali ini cerita musafir ingin mengajak sahabat semua untuk mempelajari kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-14. Namun seperti dikatakan tadi bahwa narasi ini penuh sekali dengan simbol dan tanda, maka tentunya pembahasan ini akan menjadi panjang. Karenanya cerita musafir akan membagi dalam beberapa bagian. Kali ini cerita musafir akan mengajak sahabat semua untuk memahami ayat 1 dan ayat 2 saja. Karena dari dua ayat ini kita akan mendapatkan banyak sekali simbol yang harus kita cermati. Baik, kita akan mulai membacanya. Saya akan membacakannya. Ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci
yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Dari kedua ayat yang sudah kita baca, kita membaca di sini banyak simbol-simbol. Ini yang cerita musafir dapatkan dan ingin dibagikan. Dari ayat 1 di sini kita mendapatkan ada simbol sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Ini adalah simbol pertama yang ada di ayat 1. Hal ini membuat cerita musafir mengingat simbol ini yang ada di Mazmur pasal 23 ayat yang ayat yang keempat. Baik, mari kita baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dari ayat ini ada dua alat, yaitu gada dan tongkat. Narasi dalam Mazmur ini adalah narasi seorang pengembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu lembah yang membuat khawatir, membuat takut, yang situasinya membahayakan. Nah, saat ini kita akan fokus kepada tongkat. Tongkat ini digunakan oleh pengembala untuk suatu otoritas pemimpin. Jadi gembala di sini adalah pemimpinnya. Dan selain itu tongkat digunakan untuk petunjuk jalan. Jadi tongkat digunakan untuk memeriksa situasi sekitar, jalan yang mereka pijak, apakah berbahaya atau aman. Jadi kalau kita kembali kepada kitab Wahyu pasal 11 tadi, kita sudah mendapatkan makna daripada tongkat pengukur, yaitu sesuatu yang menjadi alat untuk mengukur sehingga sesuai dengan jalan yang akan dituju. Jadi itu makna daripada tongkat pengukur. Selanjutnya, di sini dikatakan, bangunlah dan ukurlah. Jadi tongkat pengukur ini tadi digunakan untuk mengukur. Bangun dan mengukur berarti sifatnya aktif dan sangat aktif. Dilakukan berulang kali. Nah, jadi kalau disuruh mengukur, kita harus mengukur apakah sudah tepat seperti tongkat pengukur. Itu adalah maknanya. Jadi kita dibutuhkan introspeksi diri. Baik, kita lanjutkan dahulu. Simbol yang kedua. Di sini ada bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Di sini ada 3 simbol. Mari kita perhatikan simbol yang berikutnya, yaitu bait suci Allah. Baiklah, kita melihat sekarang lebih jauh bagaimana Alkitab memandang tentang bait suci Allah ini. Karenanya, mari kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di ayat ke-19 ini dikatakan bahwa bait Roh Kudus atau bait suci Allah itu adalah tubuh. Jadi bait suci Allah dalam Wahyu pasal 11 ini berbicara tentang diri kita. Diri kita
sebagai pribadi. Sekarang kita lanjut kepada simbol berikutnya, yaitu mezbah. Mari kita bersama-sama memperhatikan ayat di dalam Imamat pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Jadi di sini mezbah itu adalah tempat yang digunakan untuk membakar korban supaya bau-bauannya naik, wangi-wangiannya naik ke hadapan Tuhan. Ini berbicara tentang sesembahan. Jadi siapakah sesembahan dalam hidup kita? Apakah itu Tuhan yang sejati, pemilik kalik langit dan bumi, ataukah yang lain? Jadi ini yang harus kita ukur. Simbol selanjutnya adalah mereka yang beribadah di dalamnya. Untuk hal ini kita akan membuka dua ayat yang berada di buku yang berbeda. Yang pertama ada di Wahyu pasal 7 ayat 4. Saya akan membacakan. Dan kamu mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Untuk ayat yang kedua, mari kita buka lagi di dalam Yehezkiel 9 ayat yang keempat. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Di sini ada huruf T. Ini merupakan terjemahan interlinear dari bahasa Ibrani, yaitu huruf Tau. Tau ini merupakan huruf terakhir dalam abjad Ibrani, abjad yang ke-22. Jauh sebelum itu, dalam bahasa Paleo-Ibrani, yaitu Ibrani kuno, Tau ini ditulis dengan simbol silang. Nah, silang itu sendiri memiliki makna suatu tanda yang butuh diperhatikan karena amat sangat penting sekali. Jadi kalau ini dihubungkan di dalam Wahyu pasal 7 yang tadi sudah kita baca dalam ayat yang keempat, dan juga di sini dihubungkan dengan Wahyu 11 ayat yang ke-1 tentang mereka yang beribadah di dalamnya, ini berbicara tentang apakah kita itu sudah dilegalkan karena dimeteraikan dengan tanda T. Tanda T ini merupakan suatu tanda yang amat sangat penting sekali. Nah, kalau orang yang sudah dilegalkan, sudah dimeteraikan, mereka bisa sah untuk berbuat banyak hal, bisa berhubungan dengan penguasa kehidupan itu. Dan penguasa kehidupan itu mengenal orang yang sudah dimeteraikan. Jadi simbol ini adalah menyatakan tentang seberapa hubungan kita dengan sang penguasa. Apakah kita bisa berbincang-bincang, dan apakah sang penguasa bisa mengenal kita dan memberikan hikmatnya kepada kita. Jadi sekali lagi, bait suci Allah dan mezbah dan mereka beribadah di dalamnya adalah apakah diri kita sudah menyediakan tempat
Dan kemudian siapa sesembahan kita? Apakah Tuhan yang sejati atau yang lain? Dan kemudian yang harus diukur seberapa baiknya hubungan itu dengan sesembahan. Ini merupakan makna daripada ayat 1 dari pasal 11. Sekarang kita perhatikan ayat yang kedua. Di sini dikatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ayat kedua ini mengkonfirmasi apa yang ada di ayat pertama. Jika ayat pertama tadi berkata tentang introspeksi diri kita, jadi ini berbicara dalam hal rohani. Nah, sementara pelataran bait suci yang di luar, jadi di luar tubuh kita, di sini janganlah engkau mengukurnya. Jadi artinya kita tidak perlu fokus dan berlebihan di dalam kehidupan kita yang berada di luar tubuh kita. Biarkan peristiwa itu berjalan sebagaimana biasanya. Jadi kita tidak diharapkan untuk khawatir, tidak memikirkan apa-apa yang belum tentu terjadi. Karena itu bisa juga terjadi sebagaimana adanya. Jadi kita jangan perlu fokus. Ini maksud dari janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kalau tadi kita dikatakan bahwa kita harus memperhatikan bait suci Allah dan mezbah, yang dimana di sini berbicara adalah sesembahan kita Tuhan yang sejati, maka kalau ini dikatakan bagian luar itu bukan miliknya Tuhan yang sejati. Artinya tubuh ini secara daging bisa binasa, tetapi roh itu tetap hidup. Jadi kehidupan rohani disarankan dalam ayat 1 dan 2 ini lebih diperhatikan, difokuskan. Karena di sini dikatakan mereka akan menginjak-injak kota suci. Jadi kita tidak bisa berkuasa atas tubuh kita. Segala sesuatu mungkin terjadi atas tubuh daging kita. Karena itu ayat 1 sudah dikatakan untuk fokus dalam kehidupan rohani. Tadi di dalam latar belakang penulisan kitab Wahyu, kita sudah memahami bahwa situasi saat itu, kondisinya orang Kristen di zaman itu sedang mengalami peristiwa aniaya dan banyak dari mereka yang menjadi martir. Jadi ayat 1 dan 2 ini mengajarkan untuk tetap kuat dan teguh, lebih fokus kepada Tuhan yang sejati. Karena tubuh jasmania ini bisa binasa, tetapi tubuh rohania tetap kekal jika kita memiliki Tuhan yang sejati. Di sini juga ada simbol 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya. Kenapa harus 42? Kenapa tidak angka lain, tetapi 42 bulan lamanya? Ingat, kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 ini ditulis pada zaman saat bangsa Yahudi masih memakai sistem lunar kalender. Jadi perhitungannya masih berdasarkan perputaran bulan. Sementara kita saat ini, di zaman ini, sudah menggunakan solar kalender, yaitu perputaran matahari. Jadi tentunya ini tidak berbicara waktu, durasi yang sama. Nah, untuk video ini, cerita Musafir belum ingin mengungkapkan tentang 42 bulan lamanya. Karena nanti kita akan berjumpa di ayat-ayat berikutnya.
1260 hari lamanya di ayat yang ketiga. Juga di situ dikatakan ada di ayat 9, 3,5 hari lamanya. Dan ini sama nilainya, adalah 42 bulan. Jadi kalau 1260 hari dibagi 3,5, ketemunya 42. Nah, ini akan cerita Musafir sampaikan di akhir bagian pembahasan Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Jadi dari dua ayat ini, pesan yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes bahwa kehidupan ini memang dinamis. Kita tidak bisa tahu hari-hari ke depan kita apa yang akan terjadi. Tetapi Rasul Yohanes memberikan nasihat, fokus kepada kehidupan rohani dan cari sesembahan yang benar. Jangan terlalu fokus dalam kehidupan duniawi. Karena duniawi itu dengan kemewahannya akan lenyap. Mungkin duniawi saat ini sedang bersiteru dengan kita. Tetapi jangan lupa, apabila kita mempunyai sesembahan yang sejati, yang sudah hadir. Dalam peristiwa Natal kita sudah merayakan tentang kelahiran Yesus. Karena Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Fokus kepada Kristus. Fokus kepada Yesus. Ini salah satu kriteria pengukuran. Apa yang harus diukur? Apakah Yesus menjadi sesembahan kita? Atau belum? Dalam bagian berikutnya, cerita Musafir akan mengajak sahabat semua untuk mempelajari kriteria yang lebih dalam lagi. Dan kiranya video kali ini memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.